Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Utami, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3 angkatan 5. Di sini saya akan memaparkan rangkuman materi agenda 1, yaitu mengenai sikap perilaku bela negara. Modul pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Saya akan mulai dari definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap bangsa memiliki konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang berlangsung. Dalam hal ini, bangsa Indonesia memiliki 4 konsensus dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu yang pertama adalah Pancasila. Pancasila sebagai philosophy of norm dan juga sebagai sumber dari sumber hukum tertinggi. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika yang menyatakan bahwa meskipun bangsa Indonesia berbeda-beda dan beragam, tetapi tetap satu. Dan yang keempat adalah NKRI. Berikutnya adalah penghormatan terhadap lambang negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terdapat hal-hal yang menjadi lambang atau simbol sebagai identitas NKRI, yaitu yang pertama adalah bendera merah putih. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Yang ketiga, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Dan yang keempat, lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama, atau hierarki paling tinggi dari peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya adalah TAP MPR. Yang ketiga adalah Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Pembahasan berikutnya dalam modul 1 adalah nilai-nilai dasar bela negara. Definisi bela negara adalah suatu tekad, sikap perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara, dan keutuhan wilayah negara dari berbagai ancaman. Nilai-nilai dasar bela negara meliputi yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia pada Pancasila, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Implementasi nilai-nilai dasar negara sebagai seorang ASN antara lain memegang teguh ideologi Pancasila, setia kepada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, bersikap profesional dan tidak membeda-bedakan, menjunjung tinggi etika, memberikan pelayanan publik secara jujur, tanggung jawab, dan juga cepat, dan melakukan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan rekan kerja. Modul kedua dalam agenda 1 adalah analisis isu kontemporer. Perubahan lingkungan strategis selalu terjadi dan dapat berdampak terhadap kinerja birokrasi secara umum maupun secara khusus bisa berdampak terhadap pelaksanaan tugas jabatan sebagai PNS. Karena konsep perubahan itu sendiri adalah mutlak dan kita akan jauh tertinggal jika tidak menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut. Perubahan lingkungan strategis itu sendiri terjadi dalam beberapa level. Level terkecil adalah level individu, kemudian level keluarga, level komunitas, level nasional, dan juga level global.
Diperlukan suatu modal insani untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis tersebut. Modal insani yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut antara lain modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan juga modal kesehatan. Sebagai seorang ASN, kita harus menyadari pentingnya untuk mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer, antara lain korupsi, narkoba, terorisme atau radikalisme, money laundering, proxy war, kesehatan mass communication seperti cybercrime, hate speech maupun hoax. Dan yang saat ini terjadi juga adalah pandemi COVID-19. Untuk membantu menetapkan kriteria isu yang berkualitas, dapat menggunakan teknik tapisan dengan metode APKL ataupun USG. Pada metode APKL, dilakukan tentang penilaian 1-5 pada kriteria yang pertama A, aktual, artinya apakah isu tersebut benar-benar terjadi dalam masyarakat. Yang kedua P, problematik, apakah isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Yang ketiga adalah K, kekhalayakan, apakah isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang keempat, L atau kelayakan, apakah isu tersebut masuk akal atau realistis untuk dimunculkan pemecahan masalahnya. Teknik tapisan yang lain adalah dengan menggunakan kriteria USG. U di sini adalah urgensi, yang artinya seberapa mendesak suatu isu harus segera dibahas. Yang kedua S, yaitu seriousness, yang artinya seberapa serius suatu isu tersebut harus segera dibahas dan ditindaklanjuti. Dan yang ketiga G, dari kata growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Setelah melakukan teknik tapisan isu, langkah berikutnya adalah teknis analisis isu yang dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain mind mapping, kemudian bisa juga menggunakan fishbone analysis, dan berikutnya adalah menilai SWOT. Teknik analisis ini diharapkan dapat menggambarkan hubungan sebab akibat dan juga untuk menggambarkan akar dari isu atau permasalahan dan juga menentukan alternatif pemecahan isu yang akan diusulkan. Modul ketiga dalam agenda 1 adalah kesiapsiagaan bela negara. Definisi dari kesiapsiagaan bela negara adalah keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, dan dilakukan berdasarkan kebulatan sikap serta tekad secara ikhlas dan sadar, dilandasi kecintaannya pada NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Kemampuan awal bela negara terdiri dari kesehatan jasmani dan mental, kesiapsiagaan jasmani dan mental, dan kesiapsiagaan etika, etikat, dan moral. Kesiapsiagaan jasmani adalah kesanggupan untuk melakukan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Sedangkan kesiapsiagaan mental adalah kesanggupan untuk memahami kondisi mental dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan. Sebelum terwujudnya kesiapsiagaan jasmani dan mental, maka diperlukan suatu kesehatan jasmani dan kesehatan mental. Kesehatan jasmani antara lain kebugaran jasmani, memiliki pola hidup yang sehat, dan olahraga secara teratur dan terukur. Sedangkan kesehatan mental antara lain memiliki manajemen stres yang baik, memiliki emosi positif, dan kecerdasan emosional. Setelah memahami kemampuan awal bela negara, kita dapat menentukan rencana aksi bela negara dengan melakukan penyusunan rencana aksi dan program-program yang akan dilakukan sebagai ASN di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kegiatan yang mencerminkan bela negara, antara lain memahami peraturan baris berbaris, keprotokolan mengenai etika maupun etiket, kewaspadaan dini terhadap suatu bencana, dan membangun tim atau kinerja tim yang baik.
Demikian pemaparan saya mengenai rangkuman dari materi agenda 1. Semoga dengan memahami wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, kita dapat menunjukkan sikap perilaku bela negara dan juga memiliki suatu kesiapsiagaan bela negara, baik jasmani maupun mental, untuk menghadapi isu-isu kontemporer atau isu-isu strategis yang akan muncul dalam menjalankan tugas jabatan sebagai ASN, profesional maupun sebagai personal dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.